Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan terakhir dari PT Makro ya, pertemuan ke-14. Jadi kita di pertemuan ke-14 ini akan membicarakan mengenai kelanjutannya dari pertemuan 13 yaitu soal pertumbuhan ekonomi. Saya akan share screen dulu. Oke. Ya. Jadi recap sedikit ya. Jadi dalam makroekonomi itu ada dua kelompok besar topik ya. Yaitu topik mengenai masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang. Di dalam jangka pendek, prioritas makroekonomi adalah stabilisasi. Bagaimana agar ekonomi itu stabil. Jadi yang mau dikendalikan adalah siklus bisnis agar nggak terlalu fluktuatif ya. 3 variabel makro utama yaitu pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran. Nah, dalam jangka panjang fokusnya ialah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi itu trennya positif ya. Jadi gimana pertumbuhan ekonomi terus meningkat dengan tren positif dalam jangka panjang. Kalau dalam jangka pendek bagaimana fluktuasinya diminimumkan, dalam jangka panjang agar trennya selalu positif. Nah, jadi minggu lalu kita ngomongin soal pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi itu adalah apa namanya objektif dari semua itu ya, semua negara. Nah, negara berkembang maupun negara maju ya. Nah, tapi kita akan hari ini bicara mengenai soal apa namanya soal um, pembangunan ekonomi. Jadi economic development, bukan economic growth, tapi adalah economic development. Nah, economic development itu aspeknya lebih luas dari sekedar apa namanya economic growth, ya. Jadi kita ngomongin soal challenge atau tantangan dari economic development atau pembangunan ekonomi. Ada dua subtopik, yaitu yang pertama soal aspek apa aja aspek yang membentuk atau menjadi ciri khas dari negara yang berkembang ya. Jadi ini ada developing countries, ya negara yang sedang berkembang. Developing itu kan kata kerja ya, sedang developing. Jadi ini negara yang sedang berkembang. Kalau develop country negara maju ya, negara-negara di Eropa, Amerika adalah develop country. Developing countries kayak Indonesia juga masuk dalam developing countries. Nanti kita akan bicara mengenai aspek-aspek dari negara berkembang. Terus kita akan bicara kebijakan apa yang bisa kita berikan, ya, kita lakukan ya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang, developing countries, agar bisa menuju lebih dekat ke ciri-ciri negara maju atau developed countries. Oke, saya lanjut. Jadi ini ya aspek-aspek dari negara berkembang ya, ada beberapa aspek yang jadi yang paling penting ya ini banyaklah ciri-ciri negara berkembang, tapi sini kita akan bicara yang paling penting aja. Jadi yang pertama adalah low per capita income. Jadi per capita income yang rendah. Nah, patut dicatat ya, per capita yang dimaksud dengan per capita income itu seringkali diukur dengan GDP dibagi populasi. Ya, mungkin kita belajar di pertemuan sebelum UTS ya, awal-awal makroekonomi kita GDP adalah total ada GDP itu kan ada 3 ya, bisa production, total produk yang dihasilkan, jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, itu adalah juga total pengeluaran ya, CIGX, dan juga total income. Jadi ketika GDP income per kapita itu seringkali diukur dengan GDP per kapita, GDP per populasi ya. Jadi ini adalah kalau seandainya GDP itu dibagi sama rata untuk seluruh penduduk di satu negara, berapa yang didapat oleh per orangnya ya. Jadi rata-rata GDP. Nah, dan GDP per kapita itu menunjukkan tingkat kemajuan suatu negara. Semakin tinggi GDP per kapita suatu negara, berarti semakin maju negara itu. Semakin rendah, berarti negara itu semakin berkembang atau terbelakang atau negara miskin ya. Nah, GDP sendiri, walaupun GDP itu kemarin kita gunakan sebagai indikator ukuran ekonomi ya, itu ada biasnya. Jadi kan itu kan size ukurannya GDP. Karena GDP tidak mempertimbangkan mengenai jumlah penduduk.
Nah, misalnya kita ngomong Indonesia ya, Indonesia ini kan masuk dalam G20, bukan G20, G20 gitu ya. G20 adalah 20 negara dengan GDP terbesar di dunia. Nah, Indonesia adalah salah satunya negara dengan GDP, salah satu dari negara yang 20 negara tertinggi GDP-nya di dunia ini. Nah, tapi kalau kita ngomong dibagi sama penduduknya, GDP per kapitanya drop kita dari 20 besar, ya kan? Jadi kebesaran ekonomi kita itu karena penduduknya banyak gitu loh. Bukan karena sejahtera, tapi karena penduduknya banyak. Jadi itu GDP saja itu misleading ya. Memang itu big market GDP, semakin besar GDP-nya semakin big marketnya. Tapi daya belinya ditunjukkan dari GDP per kapita, daya beli atau kesejahteraan tiap penduduknya itu dari GDP per kapita. Ya itu ya. Jadi negara sedang berkembang atau developing countries itu telah dijadikan dengan per kapita income yang rendah. Yang kedua poor health, buruk kondisi kesehatannya. Nah, apa yang digunakan? Nah, bisa tingkat angka kematian bayi ya, berapa bayi yang meninggal per 1.000 kelahiran, terus prevalensi terhadap penyakit-penyakit diare, terus kayak malaria seperti itu. Juga saya juga gunakan seperti angka harapan hidup juga menunjukkan semakin buruk kesehatan kualitas kesehatan suatu bangsa, biasanya angka harapan hidupnya juga jadi rendah gitu ya. Jadi masalah, jadi yang satu tadi income, yang dua soal kesehatan, yang ketiga soal low level of literacy. Literasi itu melek huruf. Jadi kalau low level of literacy, jadi tingkat melek huruf yang rendah. Banyak orang yang buta huruf. Ya, ini masalah education. Ya, jadi yang pertama low per capita income, ngomong soal income, soal ekonomi. Yang kedua soal kesehatan yang buruk. Yang ketiga angka melek huruf yang rendah. Ya, masalah pendidikan. Tiga, income, health, and income, economic, health, and education. Yang keempat, extensive malnutrition. Malnutrition itu kurang gizi. Jadi prevalensi kurang gizi yang tinggi. Banyak manusia, banyak orang dewasa maupun anak-anak yang kekurangan gizi ya, gizi buruk ya. Nah, itu masalah kesehatan juga ya. Kalau kita bisa bilang itu masalah kesehatan juga, atau masalah pangan lah. Nah, itu mungkin irisan antara pangan dan kesehatan. Terus yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima, modalnya tipis. Jadi little capital to work with. Jadi stok modal yang dimiliki untuk melakukan aktivitas produksi itu rendah. Ya, jadi little capital to work with. Yang berikutnya adalah weak market and government institution. Jadi pasarnya itu lemah. Lemah dalam artian pasarnya ya banyak distorsi di pasarnya. Jadi sistem pasar atau mekanisme pasar tidak banyak berlaku secara normal gitu. Itu mungkin karena banyak intervensi pemerintah atau karena struktur pasarnya yang nggak sempurna, ada pemain dominan yang mungkin semacam monopoli atau oligopoli yang menimbun barang sehingga harga di pasar tidak mencerminkan stok barang ya, seperti itu. Yang juga weak government institution, institusi pemerintahnya lemah. Jadi government itu kan ada dalam ekonomi untuk mengatasi kegagalan pasar ya. Kalau pemerintahnya gagal mengatasi kegagalan pasar, berarti lemah. Institusinya lemah. Ya, jadi lemah dalam mengendalikan eksternalitas, ya kan? Kalau eksternalitas negatif, misalnya, ya nggak bisa menangani soal pencemaran limbah, gitu kan? Atau dalam hal eksternalitas positif, gagal menyediakan barang publik, gagal menyediakan sekolah, ya kan? Yang dibutuhkan masyarakat, gitu. Atau gagal menyediakan infrastruktur kesehatan, transportasi jalan, dan juga gagal menegakkan ya seperti itu ya. Jadinya government gagal, institusinya lemah dalam fungsinya dalam ekonomi tadi, menyediakan barang publik dan mengatasi eksternalitas seperti itu ya. Terus lanjut corruption and civil strife. Nah, ini corruption berhubungan sama weak institution ya. Ketika pemerintah itu lemah, ya biasanya terbuka ruang untuk korupsi. Ya, ada masalah korupsi, penyalahgunaan anggaran gitu kan. Tapi korupsi ini juga dua dimensi ya. Ada juga dimensi pemerintah, ada juga dimensi swasta. Swasta juga bisa korupsi, nggak cuma pemerintah aja ya. Ya, pemerintah swasta itu ada kewajiban membangun pengolahan limbah gitu kan.
terus dia menyuap pemerintah agar bisa nggak usah bangun pengolahan limbah karena itu biaya yang besar. Itu swasta korupsi di situ. Karena dia memang dia membayar, yang menerima duitnya adalah pemerintah. Ya, pemerintah korupsi, tapi dia juga korupsi karena dia mendapatkan keuntungan kan, penghematan biaya produksi dari menyuap ke pemerintah. Biaya yang dihemat sama yang diberikan pemerintah masih besar yang dihemat. Korupsi ya itu berhubungan sama government institution yang lemah dan civil strife atau perang saudara. Ada pergolakan sipil gitu ya, perang saudara. Jadi keamanannya mungkin kayak di Afrika banyak sekali perang saudara ya antar suku, antar agama gitu. Terus yang terakhir adalah pertumbuhan penduduknya tinggi. Biasanya kalau negara berkembang itu kombinasi ya dari kalau income-nya rendah biasanya pendidikannya rendah cenderung tingkat pertumbuhannya tinggi, punya banyak anak gitu kan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa ketika seorang itu tingkat pendidiknya tinggi, dia cenderung untuk uh, menggunakan family planning atau KB sehingga jumlah anaknya tuh nggak terlalu banyak. Ketika income-nya rendah, pendidikannya rendah, kecenderungannya biasanya fertilitasnya tinggi atau punya banyak anak gitu. Jadi high population growth, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tapi yang menariknya mereka juga mengalami menderita atau mengalami out migration. Artinya ada migrasi keluar, out kan keluar ya, in masuk. Jadi ini out migration artinya banyak orang yang keluar negara tadi, terutama particularly among skilled worker, tenaga kerja yang terampil, yang punya skill ya, skill. Karena banyak kalau negara itu kondisi yang buruk, pemerintahnya lemah, terus pasarnya nggak sehat, orang-orang yang punya kompetensi mereka akan mencari tempat untuk berusaha atau bekerja yang lebih baik gitu kan. Mereka lebih baik keluar negeri gitu kan, cari pekerjaan di negara lain ya. Banyak kalau kita teman-teman punya kesempatan jalan ke Australia, banyak sekali orang-orang dari Iran, dari Afrika yang bekerja dan mencoba untuk mendapatkan kewarganegaraan di Australia ya, karena tadi kan negaranya nggak nyaman untuk bekerja. Dan yang bisa survive di negara luar seperti itu ya mereka yang punya skill, yang paling nggak skill bahasa Inggris lah, at least minimalnya. Dan tentu saja juga skill yang lain, skill yang buat mereka bisa dapat diterima di job market di negara lain. Ya, itu. Jadi beberapa ciri negara berkembang atau developing countries. Lanjut, itu tadi ciri ya. Sekarang kita lihat soal variabel mengukurnya bagaimana. Selalu dalam ekonomi gitu ya, konsepnya apa, gimana mengukurnya. Kayak kita ngomongin soal output. Output itu konsep, ya kan? Bahwa output adalah total produksi yang dihasilkan satu negara. Itu output konsep. How to measure output? We have GDP. Kita punya GDP atau PDB untuk mengukur output. Sama tadi kita punya list beberapa aspek karakteristik negara berkembang. Nah, gimana kita mengukurnya? Ini, this is the measurement. Variabel yang kita gunakan untuk mengukur karakteristik yang sudah kita bicarakan sebelumnya tadi. Jadi ini di sebelah kolom pertama adalah kolom mengenai negara ya. Warnanya nggak kelihatan, saya ganti warnanya. Warna merah aja. Oke, jadi ini yang kolom pertama adalah kolom region atau kawasan ya. Di sini ada East Asia, Asia Timur dan Pasifik, China, Indonesia, Korea, dan lain-lain ya, Asia Timur ya, Thailand juga ASEAN juga di situ. Terus Eastern Europe, Eropa Timur ya, yang begitu Eropa Barat ya. Eropa Timur tuh negaranya ekonominya nggak semaju Eropa Barat. Rusia, Polandia gitu ya. Terus negara Latin Amerika, Amerika Latin, Karibia, Brazil, Meksiko, terus Middle East, Timur Tengah, dan Afrika Utara, Mesir, Iran, terus South Asia, India, Pakistan, Asia Selatan ya, dan yang terus Sub-Saharan Afrika, Nigeria, Afrika bagian tengah dan selatan. Itu kita melihat negara-negara yang dikategorikan sebagai negara sedang berkembang ya. Jadi di kawasan-kawasan ini, jadi yang nggak berkembang berarti Eropa, Amerika Serikat, dan mungkin Jepang ya, Asia Timur. Jepang juga masuk dalam Asia Timur sebenarnya. Oke, ya jadi ada tuh 2, 3, 1, 2, 3, 4,
Ada 5 kriteria yang dilihat dalam tabel ini. Pertama populasi. Populasi ada 2 aspek. Pertama kali total ya, total jumlah penduduk ya tahun 2006, dan yang kedua adalah pertumbuhannya, tingkat pertumbuhan penduduknya. Yang kedua itu adalah ekspektasi, ini menunjukkan angka harapan hidup, aspek kesehatan. Terus ada juga ini adalah aspek ekonomi, GDP per kapita ada 2. Yang satu jumlahnya, nilainya ya, tingkatnya ya, berapa GDP per kapitanya. Yang kedua adalah growth-nya, pertumbuhannya. Yang berikutnya adalah education atau pendidikan. Ini adalah adult literacy. Jadi tingkat melek huruf dari orang yang adult atau dewasa, yaitu 15 tahun ke atas. Persentase orang yang bisa baca. Dan kemudian net migration atau migrasi net ya. Nah, kalau migrasi net itu kan net migration itu rumusnya adalah migrasi in dikurangi migrasi out ya. Jadi kalau nilainya itu positif, berarti banyakkan orang yang masuk daripada yang keluar. Itu net migration ya. Jadi net migration sama dengan migrasi inward dikurangi migration outward. Nah, kita lihat di sini ya. Ini negatif semua di sini. Negatif semua artinya banyakkan yang keluar daripada yang masuk. Ini kan ciri negara sedang berkembang, jadi banyakkan yang keluar. Nah, jadi ini kan dibaca di sini banyakkan yang apa tuh? Ini kan out migration dan high population growth. Kita lihat apa gimana pertumbuhan penduduknya. Ini kan ini growth rate-nya, tingkat pertumbuhannya ini. Ya. Jadi ya ini agak relatif ya, susah nih kita bilang apakah tingkat pertumbuhannya tinggi atau rendah. Kita perlu komparasikan. Seharusnya ada tingkat pertumbuhan negara maju supaya kita bisa membandingkan. Ya kan, tinggi rendah kan relatif ya. Kalau sekarang ini kan kayaknya rendah kan, semuanya di bawah 2% lah. Paling tinggi 2. Ya, tapi ini menarik juga kan, negara yang paling miskin di antara negara-negara ini kan negara ini ya, Afrika Tengah Selatan ya, yang paling miskin. Memang paling tinggi pertumbuhannya, penduduknya 2%, 2,3%. Yang paling maju kan ini ya, negara Asia Timur ya. Jadi termasuk Cina, Korea, Jepang, ini memang paling nggak 0,9 sih, nggak terlalu ya, rendah ya. Yang kedua ini tadi Eropa Barat ya, Eropa Barat lebih tertinggal dari Eropa Timur, tapi lebih unggul daripada Asia. Ini pertumbuhannya 0. Jadi hampir nggak tumbuh ya. Pertumbuhan penduduknya nggak ada yang jumlah yang lahir sama mati sama berarti 0. Nanti coba kita lihat GDP per kapitanya, ya betul kan? Jadi GDP per kapita di Asia Timur lebih tinggi daripada GDP per kapita dari Asia Timur ya, East Asia. Nah, yang paling besar kan sini ya, dari tabel ini kita lihat GDP per kapita yang paling besar memang di Asia Timur ya, yang paling rendah di Sub-Sahara Afrika, Afrika Tengah, Afrika Selatan paling rendah ya. Jadi konsisten ya sama ciri-ciri yang tadi, yang GDP per kapita paling rendah itu paling tinggi, itunya paling tinggi pertumbuhan penduduknya ya. Yang GDP-nya paling tinggi ya ini tingkat pertumbuhannya penduduknya paling rendah ya. Terus berikutnya ya, jadi negara miskin itu dilihat dari GDP per kapitanya ya. Jadi bisa jadi bukan populasinya. Jadi suatu negara bisa jadi GDP per kapitanya rendah dan populasinya besar. Kayak Indonesia, tapi juga bisa GDP per kapitanya rendah dan populasinya rendah, bisa juga. Nah, itu berarti GDP-nya kecil. Jadi GDP-nya kecil dibagi sama populasi yang lebih kecil gitu ya. Oke ya, jadi ini ya, jadi sudah kelihatan ya, ini GDP-nya. Semakin tinggi GDP per kapita, semakin maju, semakin rendah, semakin berkembang, semakin miskin gitu. Jadi konsisten sama pertumbuhan ekonominya. Kita nggak akan bahas soalnya kan di sini kan nggak ada soal jumlah penduduk, yang ada kan population growth ya, atau pertumbuhan penduduk, ya kan? Bukan ngomongin soal populasinya, besarnya populasi, tapi adalah pertumbuhannya, pertumbuhan dari penduduknya. Oke. Population growth, bukan total population. Oke, lanjut.
Terus apalagi yang bisa dilihat di sini? Tingkat harapan hidup ya. Jadi tadi yang miskin tadi berapa? Yang miskin tadi sub-Saharan Afrika cuma 47. Angka harapan hidupnya cuma 47. Artinya rata-rata orang-orang di sana tuh meninggal di umur. Jadi angka harapan hidup itu adalah menunjukkan, bisa dibilang rata-rata orang di sana tuh hidup sampai umur berapa sih, gitu ya. Kalau seorang bayi lahir di daerah ini, maka dia akan meninggal di umur berapa kira-kira. Itu yang disebut dengan life expectancy atau angka harapan hidup. Dan ini parah banget, ini 47 nih ya di sub-Sahara Afrika yang paling rendah income-nya. Jadi orang nggak sampai umur 50 meninggal. Ya, terus yang paling tinggi di sini 73. Ini agak nggak terlalu linear ya. Memang ini kita lihat yang paling tinggi kan Eastern Europe ya. Tapi ini 69. Nah, ya kan dibandingkan sama di Asia 71. Nah, ini kan ada agak contrasting ya karena yang satu ini income-nya lebih tinggi, ya kan? Income-nya lebih tinggi di sini, tapi ternyata angka harapan hidupnya lebih tinggi yang di Asia, ya kan? Jadi artinya income itu tidak terlalu linear hubungannya sama, ya emang kecenderungannya kalau income-nya lebih tinggi kan, income-nya lebih tinggi, ya kan nih, semakin tinggi income-nya, angka harapan hidupnya emang cenderungnya semakin tinggi, ya. Tapi nggak selalu kan di sini ya, ini buktinya kan, ini yang di sini kan lebih rendah daripada ini, tapi lebih tinggi. Juga ada juga ya, ini lebih rendah tapi lebih tinggi ya, seperti itu. Jadi nggak linear, positif linear gitu. Nah, kalau ini sekarang pertumbuhannya ya, ini pertumbuhan dari pendapatan per kapitanya. Nah, kita lihat di sini ya, yang di sini ada variasi ya di sini ya, nggak jelas di sini. Ini kan semakin tinggi, ini kan GDP per kapitanya juga nggak selalu positif ya kenaikannya kan, ini semakin besar, yes, semakin besar. Ini semakin lebih besar, ini kan turun kan ya. Yang paling tinggi 7,6% di sini, pada 6.000 di sini. Ya, ini GDP-nya lebih tinggi tapi growth-nya lebih rendah. Asia lebih tinggi growth-nya daripada di Eastern Europe. Nah, tapi di sini 8.000 ya, 1,8 lebih rendah. Ini 6.000 2,3. Tapi ada ini 3.000 5,1. Ada kecenderungan memang ketika GDP-nya rendah ya, semakin rendah GDP-nya, growth-nya semakin tinggi. Kita lihat ya, growth-nya makin tinggi. Tapi tetap ada pengecualian ya. Kan ini yang paling tinggi kan, kita lihat 5,7. Ini kan yang GDP per kapita paling tinggi kan, saya ganti warnanya ya biar kelihatan lebih jelas. Warna kuning aja deh. Ini kan yang GDP per kapita paling tinggi ya. 9.000 kan. Dia pertumbuhannya 5%. Ya kan, 5%. Kita lihat yang lebih rendah daripada dia ini 6,6 ribuan ya. Itu lebih tinggi kan? Ya, lebih tinggi daripada dia. Nah, ini juga ya, terus yang bawahnya juga iya, ini 6.000 ya, cari yang bawahnya, berarti bawahnya dia yang oke ya, ini juga ya, ya. Jadi ini seperti ini. Kalau yang di sini sekarang ini 8.000 nih. Ini oke, saya agak bedakan aja warnanya. Ini yang 8.000 ya. 8.000 ini 8.000 pertumbuhannya 1,8 ya kan? Nah, yang tumbuhnya, yang GDP-nya lebih kecil daripada 8.000 ini, yang 6.000 ini tingkat pertumbuhannya lebih tinggi, ya kan? Yang lebih rendah lagi 3.000 ya, ini lebih tinggi lagi tingkat pertumbuhannya. Nah, tapi tetap ada pengecualian, yang bawahnya ini nggak berlaku ya kan? Ini nggak berlaku di sini. Ini yang lebih rendah tapi kok lebih rendah lagi ya gitu. Tapi kembali lagi rata-rata ya kecenderungan. Memang ini kecenderungannya menunjukkan seperti itu. Ini juga ada kecenderungan seperti itu ya. Walaupun kalau kita tarik ke bawah ini kan 9.000
kita tarik ke 8.000, harusnya kan ini lebih tinggi tapi enggak gitu ya. Jadi tapi ada kecenderungan kalau semakin tinggi GDP per kapita itu growth-nya melambat. Semakin rendah GDP per kapita semakin tinggi pertumbuhannya ya. Tapi kecenderungan nggak pasti, pokoknya kecenderungan. Ya kan? Nah, mungkin 80% seperti itu atau 70%, 30% lagi ada faktor lain yang membuat nggak berlaku hubungannya. Sama kayak tadi, antara income sama GDP, life ekspektasi ada kecenderungan kalau GDP per kapita naik, maka life ekspektasinya naik. Tapi nggak selalu. Ya kan, ada juga negara-negara yang GDP per kapitanya lebih rendah, tapi life ekspektasinya tinggi. Kan. Oke, itu tadi kita bahas soal education ya. Education ini kan tingkat melek huruf untuk penduduk di atas 19 tahun, usia dewasa ya. Itu kita lihat, jadi ini kan GDP-nya, yang GDP-nya tinggi, ya, maka tingkat ini kan illiteracy ya. Jadi ini buta hurufnya ya, ini bukan melek hurufnya. Kalau literacy rate melek huruf, kalau illiteracy rate berarti angka buta huruf, illiterate buta huruf ya. Kalau literate melek huruf. Ini illiterate, jadi tingkat buta huruf. Nah, kalau negara yang gede ini ganti warna ya, warna hijau biar kelihatan. Nah, jadi yang paling gede kan ini ya 9.000 nih per kapitanya cuma 2%. Yang buta huruf cuma 2% ya. Sedangkan yang paling rendah GDP per kapitanya ini 2.000 negara Afrika tadi, Sub-Sahara ya, Afrika Tengah, Afrika Selatan, itu 41%. Wah, besar banget ya. 41% penduduknya itu buta huruf. Nah, terus yang agak tinggi berikutnya ini kan ya, 8.000 ya, 8.000 ini 10% ya. Ini juga 6.000, jadinya 9%. Jadi ada kecenderungan nih, kalau GDP-nya semakin per kapita semakin tinggi, angka buta hurufnya makin kecil. GDP per kapitanya makin rendah, angka melek hurufnya makin besar ya. Ini yang 6.000 nih. Jadi 27% ya. Lebih dari 3.000 jadi 42%. Tapi kembali lagi kan ada tidak linear, tidak exact gitu ya. Ada kecenderungan. Ini kan ini 3.000 sama 2.000 kan besaran 3.000, tapi kan harusnya kan yang 2.000 lebih besar ya kan. Tapi ini enggak nih, yang 3.000 ternyata lebih besar. Cuma 1% bedanya, lebih tinggi yang 3.000. Ini hanya kecenderungan. Jadi kayaknya nilainya agak-agak ekstrim. Mungkin 2.000 3.000 mirip mungkin ya. Kalau yang 2.000 sama 8.000 jauh kan ya. 2.000 41% ya, 8.000 10%. Ya 2.000 3.000 41 42 sama jauh kan ya. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Semakin tinggi income, maka tingkat buta hurufnya semakin kecil ya. Jadi negara berkembang itu seperti itu. Tingkat harapan hidupnya rendah, angka buta hurufnya tinggi gitu kan ya, seperti itu. Terus dan ini tingkat pertumbuhan penduduknya juga tinggi, semakin rendah, kecenderungannya semakin rendah tingkat pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan penduduknya semakin tinggi, ya kan? Nah, kecenderungannya. Nah, yang terakhir migrasinya ya. Ini kok ini agak bisa dibandingkan, semuanya ini adalah negatif ya, semuanya negatif. Jadi artinya lebih banyak orang yang keluar daripada yang masuk. Ya, ciri dari negara sedang berkembang. Nah, tapi kita lihat yang nilai ekstrimnya. Yang paling rendah ini cuma lagi ya, ini nggak pasti ya, ini yang paling rendah itu minus 0,1%. Migrasinya tuh minus. Di sini yang paling tinggi itu GDP yang paling tinggi itu minus 0,4. Ya ini agak ya, jadi artinya ini nggak terlalu konsisten ya. Jadi tapi ini kalau kita lihat semakin rendah GDP-nya ini ya, ini ke sini semakin besar ya. Yang 9.000 ini cuma minus 0,4%. 0,4 migrasinya, minus 0,4% ya, rate ya per 1.000 orang ya. Tapi kalau turun lagi jadi 6.000, jadinya minus 0, min 2.
Kalau ke 8.000 jadinya min 1,2. Jadi semakin rendah GDP per kapita, kecenderungannya semakin besar yang keluar, ya. Tapi kalau rendah banget justru turun. Make sense sih, kenapa? Kalau rendah banget ya miskin banget, ya nggak punya duit untuk keluar gitu. Jadi memang ada kecenderungan semakin rendah GDP per kapita, semakin besar orang yang keluar immigration out-nya. Tapi kalau terlalu rendah ya menurun jumlahnya, karena susah juga keluarnya karena kalau terlalu miskin, nggak punya sumber daya untuk keluar dari suatu negara. Itu ya, tapi itu ya kecenderungan ya, seperti itu. Nah, ini ada grafik yang menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan angka harapan hidup, ya. Jadi kita lihat di sini semakin ada pola seperti ini ya, pola seperti ini. Nah, gini ya. Jadi semakin tinggi pendapatan per kapita, ada kecenderungan untuk peningkatan angka harapan hidup, ya, terutama di awal-awal sini, di antara 0 sampai 1000 nih kentara sekali ya peningkatan pendapatannya tuh secara ekstrim ya, itu meningkat ke sini ya kan. Bahkan di sebelum itu ya, bahkan sebelum DT ini, saya hapus dulu ya, saya ambil warna yang lain ya. Di sini ya kita lihat ini dramatis sekali nih di sini ya. Nah, ini dramatis sekali nih di sini. Jadi peningkatan pendapatan di sini ini efeknya kepada peningkatan angka harapan hidup ini dramatis sekali di sini ya, dari sini ke sini. Nah, tapi setelah itu, setelah pendapatan naik lagi, dia cenderung nggak jadi flat, cenderung nge-flat ya di sini setelah titik ini ya, titik ini itu pertambahan dari ini ke sini, ini yang paling ekstrim ya, paling ekstrim tingkat pertambahan. Jadi gimana pertambahan income itu secara dramatis ya meningkatkan angka harapan hidup setelah ini peningkatan pendapatan ya di sini peningkatan pendapatan efeknya dramatis terhadap peningkatan angka harapan hidup. Tapi setelah ini peningkatan pendapatan efeknya relatively flat ya, kecil, jadi ya meningkat tapi nggak terlalu signifikan ya, terus juga ya jadinya cenderung agak flat ya. Seperti itu. Ini mungkin tadi yang menunjukkan bahwa memang yang ini tadi ya. Jadi di sini nih yang awal-awal peningkatan income itu sangat dramatis perbedaannya terhadap peningkatan angka harapan hidup. Tapi ketika sudah sampai ke level tertentu, itu bukan lagi income yang ngedrive angka harapan hidup, mungkin yang lain, faktor kondisi infrastruktur kesehatan, gaya hidup, ya kan, budaya, itu bisa genetik juga bisa mempengaruhi di sini. Jadi di sini zona yang bisa dibilang absen dari pengaruh ekonomi karena relatively flat ya. Jadi hal yang lain yang mempengaruhi angka harapan hidup, bukan masalah income. Ya, oke. Jadi negara berkembang itu punya hambatan yang besar ya dalam untuk jadi negara miskin ya, punya hambatan yang besar dalam mengkombinasikan faktor produksi untuk pertumbuhan. Jadi selain itu negara berkembang juga mengalami kesulitan untuk jadi kesulitan dalam mengkombinasikan sumber daya terbatas untuk pertumbuhan ini juga menimbulkan suatu vicious cycle of poverty ya. Keterbatasan tadi sumber daya ini, faktor ini ya, itu menciptakan namanya lingkaran setan kemiskinan atau vicious cycle of poverty. Sebenarnya kalau secara tata bahasa nggak ada kata setannya, nggak ada satanic cycle itu, nggak ada. Tapi vicious cycle, vicious itu kejam kan. Lawannya vicious itu virtuous, virtuous itu beruntung. Vicious itu kejam, jadi lingkaran yang kejam sebenarnya. Kalau arti harfiahnya kita artikan kata per kata ya, tapi secara terjemahan yang sering dipakai adalah lingkaran setan ya, yang jamak digunakan lingkaran setan kemiskinan. Nah, negara yang menderita
suatu lingkaran setan kemiskinan bisa terperangkap dalam suatu perangkap kemiskinan. Kita lihat grafiknya. Jadi ini adalah vicious cycle of poverty atau lingkaran setan kemiskinan. Nah, kita start dari sini ya. Ini dari mana aja nggak boleh. Kita dari sini aja. Atau dari sini dulu lah, dari sini ya. Negara miskin itu negara yang miskin itu dibilang miskin karena pendapatannya rendah. Jadi pendapatan rata-ratanya atau per kapita income-nya rendah. Kalau pendapatannya rendah, berarti ya tabungannya rendah, ya kan? Tabungannya rendah, berarti ya investasinya rendah, ya kan? Yang ditabung sedikit ya, yang mau kan investasi kan dari tabungan sumbernya. Investasi ya, karena ya tabungannya rendah ya investasinya rendah. Karena investasinya rendah, maka tingkat akumulasi modalnya juga rendah, ya tingkat investasinya ya, akumulasi modalnya rendah. Kalau investasinya rendah, ya akibatnya produktivitasnya juga rendah. Produktivitasnya rendah, income-nya rendah, income-nya rendah, saving-nya rendah, investasinya rendah, tingkat akumulasi capitalnya atau modalnya rendah, dan seterusnya muter aja gitu ya. Itu vicious cycle of poverty, kemiskinan. Nah ini namanya poverty trap ya. Jadi ketika vicious cycle ya menyebabkan downward spiral ke bawah. Jadi suatu negara bisa terperangkap dalam pendapatan yang rendah, yaitu di titik Y bintang. Ini Y bintang nih ya. Ini adalah negara yang ini BDW ini adalah income ya. Ini income di waktu T. Sekarang ini income di T+1, income di masa depan. Nah, jadi kalau ini artinya apa nih? Jadi ini kan garis 45 derajat. Artinya ini seharusnya dia di sini nih. Nah, di sini ya. Kalau dia pendapatan saat ini itu sama dengan tahun depan, itu harusnya di sini titiknya. Nah, kan gitu kan? Titiknya di sini, titiknya di sini harusnya. Nah kalau di sini artinya apa? Artinya kalau di sini itu berarti di atasnya kan? Berarti pendapatan saat ini di sini kan ya. Nah, lebih sama ini pendapatan di masa depan. Nah, di atasnya harusnya kan di sini. Nah, di sini ya. Jadi kalau pendapatan saat ini ya T kan sama dengan pendapatan masa di T+1 tahun depan dia di sini. Tapi ini di sini artinya lebih tinggi. Nah, artinya pendapatan di masa depan lebih tinggi. Nah, jadi kalau di sini tuh peningkatan pendapatan saat ini membuat pendapatan di masa depan itu semakin tinggi sampai titik ini. Nah, ini titik ini di mana? Tapi ini terus lama makin turun, makin ke sini ya, turun ke sini ya. Jadi ini di tahun kedua ya kan, artinya semakin lama pendapatan masa depan semakin sama ya kan. Dulu kan ini lebih tinggi ya, awalnya pendapatan masa depan lebih tinggi daripada pendapatan saat ini ya kan? Tapi di sini jadi sama. Nah akhirnya dia pendapatan saat ini sama dengan pendapatan masa depan. Nah yang serem setelah masuk ke sini di zona ini artinya kalau harusnya kan di zona ini kan seharusnya kalau pendapatan tahun ini sama tahun depan sama, harusnya kan di sini. Nah, tapi kita di sini. Artinya apa? Pendapatan masa depan, sorry, kasih warna yang beda ya, warna hitam aja. Artinya pendapatan masa depan itu lebih kecil. Nah, pendapatan masa depan, kalau pendapatan masa depan sama seperti masa ini, di sini harusnya ya di warnanya hijau ini. Tapi karena di sini artinya di titik ini artinya pendapatan masa depan ya lebih rendah dari pendapatan saat ini gitu. Gitu pendapatan masa depan lebih rendah. Jadi ini artinya ya ini yang namanya poverty trap tadi. Jadi ketika dia di bawah ini dia akan menuju ke Y bintang. Tapi ketika income-nya di sini ya itu akan ke-push ke sini ya menurun. Nah, sehingga terjebak di sini, terjebak di tingkat pendapatan ini. Ketika di bawah maupun di atasnya akan terjebak ke sini. Nah, kenapa kok jadi seperti itu? Ya, karena rapid population growth, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi ketika ekonomi tumbuh, terus populasi tumbuh. Akibatnya
tingkat pertumbuhan populasi lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi GDP per kapitanya turun gitu yang terjadi. Yang kedua karena produktivitas yang rendah, ya. Jadi walaupun ekonomi tumbuh tapi produktivitasnya turun gitu loh. Akibatnya ya ekonomi secara keseluruhan jadi turun gitu. Atau low connectivity. Ya, jadi konektivitas dengan ekonomi yang lain rendah. Jadi gimana dia berhasil meningkatkan produksi pertaniannya, ya kan, meningkat. Tapi kemudian nggak bisa jualan dari desa ke kota karena jalannya rusak. Jadi walaupun peningkatan produksi tapi nggak bisa dijual ke kota. Akibatnya ekonominya jatuh karena nggak ada yang beli kan, gitu kan. Jadi itu kemungkinannya karena populasi penduduk yang tumbuh cepat, produktivitas yang rendah atau konektivitas yang buruk, ya itu yang memperangkap suatu ekonomi dalam kondisi ekonomi yang rendah atau terjebak dalam kemiskinan, ya karena dengan pertumbuhan populasi yang tinggi, produktivitas yang rendah dan konektivitas yang rendah. Nah, jadi kalau suatu perekonomian itu mulai dari titik nol, dia akan kalau suatu perekonomian yang mulai di antara titik 0 dan titik Y bintang double, ya suatu perekonomian yang mulai dari 0 dan Y akan tertarik, ya kayak semacam gravitasi itu back to the low level trap, akan coba kembali ke low trap tingkat pendapatan yang rendah, ya low level trap, ya seperti itu. Jadi di antara 0 dan Y bintang. Nah, tapi ya gimana caranya supaya dia lepas dari kemiskinan? Ya jadi tapi jika suatu negara bisa mendapat suatu dorongan besar, big push, ya. Big push itu dengan apa? Dengan investasi, ya, investasi yang besar, memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan, mengembangkan skill dari tenaga kerja, mengurangi populasi, ya. Dia bisa punya pendapatan yang ke sini. Jadi kalau yang di sini ini dia ini hanya bisa tumbuh pertumbuhan sebatas dengan tingkat tabungan yang dimiliki. Nah, kalau di sini ya dari big push ini adalah dia bisa investasi lebih besar daripada tabungannya. Gimana caranya? Ya dari luar, dari asing, ya entah investasi asing atau pinjaman, ya untuk melakukan big push gitu kan, untuk keluar dari jebakan kemiskinan baik mendorong di atas Y bintang, di atas ini, ya. Nah, ketika setelah di atas Y bintang ini, maka itu negara akan mengalami kebalikan dari vicious cycle, ya. Tadi kan vicious cycle, ya, vicious. Jadi nanti vicious ini kan lingkaran kejam, lingkaran setan, jadi virtuous, lingkaran yang positif, virtuous cycle of growth, atau lingkaran malaikat, lingkaran keberuntungan, ke tingkat income yang lebih tinggi di Y bintang sini, ya gitu. Ini kan di sini kan setelah titik ini, nah setelah ini kan kalau di sini kan artinya income-nya Y saat ini sama income masa depan itu sama kan. Kenapa kok gitu? Karena ini di garis 45 derajat di sepanjang garis ini artinya income T, ini kan income T sama dengan income T-1. Nah, di sini setelah lepas dari sini, ya di sini. Nah, artinya income di masa depan lebih tinggi daripada income yang saat ini. Seharusnya kalau income-nya sama, harusnya di sini harusnya. Kalau dia sama income-nya, harusnya di sini. Nah, ya kan. Nah, tapi ternyata dia di sini, artinya lebih tinggi. Income di masa depan lebih tinggi daripada income yang saat ini. Dan seterusnya, ya. Sampai ke sini, sampai ke titik ini. Di titik ini, kembali lagi income saat ini sama dengan income di masa depan. Karena berada di garis 45 derajat. Nah, ini virtuous cycle seperti itu. Nah, ini yang digunakan sebagai argumen pentingnya pinjaman asing, modal asing untuk bisa melakukan big push tanpa ada dorongan dari eksternal. Suatu perekonomian akan hanya terjebak, ya, dalam vicious cycle atau lingkaran setan. Kalau hanya mengandalkan sumber daya yang dia miliki,
mengandalkan modal yang dia miliki yang terbatas, menggunakan SDM yang dia miliki, SDM-nya ya pendidikannya rendah, sakit-sakitan, dia nggak akan bisa lepas dari jebakan kemiskinan. Oke, jadi gimana kebijakannya, polisinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Ya, jelas kan tadi kan masalahnya SDM ya. Jadi kualitas dari sumber daya manusia. Ya, karena sebenarnya gampang logikanya, karena kan kalau kita ngomongin soal pertumbuhan itu kan peningkatan output, ya kan. Kalau output itu kan secara matematis kan Q sama dengan A fungsi K sama L. Di mana Q ini adalah output, A adalah teknologi, F adalah fungsi ya. Ini adalah itu fungsi ya. F itu adalah fungsi, ini fungsi. Di mana K ini adalah, kita ganti warnanya biar bingung, nggak bingung. Nah, jadi saya ulangi ya. Jadi Q ini adalah output, A adalah teknologi, ini adalah fungsi ya. K adalah capital ya, modal, capital modal. Sedangkan L adalah labor atau tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu ya penduduk kan, SDM. Jadi kalau kita mau mempromosikan pertumbuhan ekonomi, ya udah nih 3 ini diintervensi. Ini diintervensi ya, ini diintervensi atau ini yang diintervensi. Ya, pakai warna lain aja biar kelihatan. Ya, ini ya. Yang mau teknologinya intervensi atau mau capitalnya atau mau labornya ya. Ini kalau human resource berarti ini labornya yang diintervensi ya. Jadi meningkatkan kualitas dari SDM. Jadi bukan jumlahnya ya. Jumlahnya banyak tapi kalau pendidikannya rendah, kesehatannya rendah ya sama aja gak akan berkontribusi kepada pembangunan ekonomi ya. Jadi beban buat perekonomian. Jadi meningkatkan kualitas SDM ya dengan mengontrol penyakit ya, kontrol disease ya, memperbaiki kondisi kesehatan dan nutrisi supaya lebih sehat ya, nggak gampang sakit. Terus memperbaiki pendidikan ya, sekolahnya diperbaikin, mungkin infrastrukturnya, sekolahnya, papan tulisnya, gedungnya, gurunya ya diimprove lah yang jelas. Terus mengurangi buta huruf dan melatih pekerja ya, ini untuk meningkatkan kualitas SDM. Itu yang tadi yang ini kan yang ini ya, yang L ya. Nah, berikutnya capital accumulation, akumulasi capital. Yang kedua Q ya kan, capitalnya yang diintervensi, Q-nya ya kan, capital. Nah, capitalnya diapain? Mendorong saving dan investment ya. Agar masyarakat lebih gemar menabung ya, tabungannya kok semakin besar tabungan, semakin banyak sumber dana yang bisa digunakan untuk investasi. Tapi kembali lagi kalau kita mau big push ya nggak cukup hanya mengandalkan hanya nggak cukup kalau investasinya mengandalkan tabungan dalam negeri. Tapi kalau ada bantuan dari luar negeri itu akan bisa mendorong big push tadi dengan men-encourage investment dari luar negeri. Ya, jadi kalau investasi domestik itu kan sumbernya tabungan domestik. Tapi kalau investasi asing itu sumbernya ya tabungan dari luar, dari asing ya. Jadi ini men-encourage investasi dari luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ya lebih cepat lagi dibandingkan hanya mengandalkan investasi dalam negeri. Nah ini sebagai catatan ya, jadi investasi dari asing, dari luar negeri, itu ada beberapa macam ya. Ada yang namanya foreign direct investment, ada namanya portfolio investment. Yang foreign direct investment ini benar-benar ada modal ya, jadi capital investment. Ada barang modal, investasi dalam bentuk barang modal ya, yang dimiliki oleh dan dimiliki dan dioperasikan oleh entitas asing ya. Jadi kepemilikannya, operasinya gitu. Jadi benar-benar ada modal, jadi ada bangun pabrik, bangun toko ya, ada suatu fisik ya, ada modal fisik yang hadir. Nah, yang kedua adalah portfolio investment. Nah, kalau portfolio ini kadang-kadang barangnya nggak ada, ini cuma duitnya aja yang masuk. Jadi
investasinya didanai oleh uang dana dari luar negeri. Investasinya di finance, dibiayai oleh dana atau uang dari luar negeri. Tapi yang mengoperasikan tetap penduduk dalam negeri. Itu berarti kayak misalnya orang investasi di perusahaan dalam negeri, investasi di Bank Mandiri. Bank Mandiri kan punya orang Indonesia. Ada investor, dia beli saham Bank Mandiri. Kan artinya kan dia tanam uang kan di Bank Mandiri, banknya Indonesia, ya kan. Nah, yang mengoperasikan orang Indonesia gitu. Nah, kalau tadi yang foreign investment yang memiliki modalnya jangan mengoperasikan orang asing di negara kita gitu. Itu bedanya. Jadi kalau bedanya ini adalah ini benar-benar ada modal fisik yang masuk ya, modal wujud fisik, kalau ini cuma duitnya doang ya. Gitu. Dan dari pengelolaannya, kalau ini yang mengelola itu orang langsung orang asing, dan ini yang mengelola yang mengoperasikan tuh warga Indonesia dalam negeri. Nah, ini beberapa catatan lagi yang lain adalah soal diminishing return dan ada efek catch up. Nah, jadi kalau kita kan salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan itu dengan meningkatkan stok capital ya. Nah, kalau stok capital ditambah terus ya dengan asumsi lebar konstan ya, sama kembali ke mikro ya, kalau ada suatu produksi di mana ada input yang bertambah terus, sedangkan input yang lain konstan, maka akan terjadi the law of diminishing return. The law of diminishing return. Jadi the extra output tambahan yang diproduksi dari tambahan tambahan modal baru atau barang modal baru akan turun ya. Jadi as the stock of capitalized, dengan bertambahnya stok barang modal, extra output produce, tambahan ekstra produksi yang didapat dari tambahan penambahan barang modal falls, turun ya. Jadi extra outputnya, tambahan outputnya turun ketika stok barang modalnya itu tinggi. Nah, karena diminishing return, peningkatan dalam saving rate, dalam tabungan akan mendorong, akan membuat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi hanya untuk sementara. Oke, lagi ya. Jadi kan tadi kan ya ketika ketika barang modal bertambah, investasi kan penambahan barang modal, maka akan output akan bertambah. Tapi dengan seiring bertambahnya barang modal, stok capital ya meningkat. Nah, kalau stok capital meningkat, nanti tambahan output dari penambahan capital baru semakin lama akan semakin kecil karena the law of diminishing return ya. Jadi peningkatan dalam output karena peningkatan saving ya. Kalau peningkatan saving equal to peningkatan investment, itu ya asumsinya. Jadi asumsinya adalah S sama dengan I. Jadi peningkatan saving itu artinya peningkatan dalam investment. Jadi peningkatan dalam tingkat tabungan akan meningkatkan investasi hingga meningkatkan growth ya. Growth atau ya, peningkatan growth, tapi hanya untuk sementara ya kan. Karena the law of diminishing itu lama-lama semakin kecil tingkat penambahan outputnya hingga kemudian nol gitu loh. Hingga nol. Makanya kalau sudah nol berarti ya nggak ada lagi growth yang lebih tinggi. Growth-nya semakin turun hingga semakin hanya nol. Nah, konsekuensinya dari adanya diminishing return adalah terjadinya namanya catch up effect. Efek mengejar ya kan. Jadi suatu kondisi di mana suatu negara yang mulai start off ya, memulai pembangunan sebagai negara miskin, cenderung untuk tumbuh lebih cepat, more rapidly, daripada negara yang memulai pembangunannya dalam keadaan kaya. Gimana logikanya? Ya kembali ke diminishing return. Jadi negara miskin kan stok modalnya sedikit. Jadi ketika ada tambahan barang modal, tumbuhnya outputnya, pertambahan outputnya akan tinggi. Ya kan?
karena dia belum mencapai diminishing return karena modalnya miskin. Jadi tambahan outputnya akan menghasilkan output yang lebih yang sangat tinggi karena stok modalnya minim. Sedangkan negara yang kaya yang stok modalnya banyak, ketika ada tambahan modal baru, udah banyak kan stoknya, jadi malah diminishing, jadi tumbuhnya nggak akan secepat negara miskin. Pertumbuhan itu pertambahan outputnya ya. Jadi pertambahan outputnya di negara kaya yang udah negara yang kaya modal akan kecil dibandingkan. Jadi kalau mau gampang lagi, anggap aja peningkatan 1%, 10% modal di negara kaya mungkin hanya penambah output cuma 2%, 1%. Di negara berkembang peningkatan 10% dari modal, peningkatan modal 10% bisa menghasilkan 5%, 6% pertumbuhan, penambahan output ya. Dan itu namanya catching up effect. Dan itu kalau kita lihat secara kasat mata terjadi negara maju ya, seperti Amerika, Jepang itu tumbuhnya cuma 2%, 3%, 1% gitu ya. Kalau negara ke Indonesia, negara Indonesia, Vietnam ya gitu ya. Bahkan di Afrika itu bisa tumbuh 5%, 6%, 7% gitu. Negara-negara yang miskin modal gitu ya. Akan sangat kelihatan dalam data statistik ya. Itu namanya catch up. Negara miskin meng-catch up, mengejar negara kaya dalam segi peningkatan output. Oke, nah sekarang kita ngomong soal technological progress ya. Kemarin tadi kan saya bilang kuncinya cuma itu doang kok yang di sini tadi kan. Nah, sudah ngomongin peningkatan capital sudah, labor sudah. Sekarang kita ngomongin soal peningkatan teknologi sebagai suatu policy untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut tadi mana tadi? Ya, jadi gimana kita bisa meningkatkan teknologi ya supaya kalau peningkatan teknologi ya, teknologi meningkat, apa sih sebenarnya yang teknologi ini kan kalau mau kita manipulasi ya persamaan ini ya. Coba ya kita manipulasi ya. Ini kita bawa ya ke sini. Bawah ya, set ya. A itu apa sih? A itu kan sama dengan ya, sama dengan Q ya dibagi sama F, K sama L, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau ini meningkat, ya kan? Peningkatan ini artinya apa? Artinya itu ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan pertama ialah yang atas yang naik, ya kan? Yang bawah tetap. Artinya dengan input yang sama bisa menghasilkan output yang lebih besar, gitu, ya kan? Itu kan kayak gitu. Atau yang lain ialah yang atas sama, tapi yang bawahnya nih yang turun, ya kan? Kalau yang bawah turun nilainya kan otomatis kan A-nya kan naik nilainya, ya kan? Mungkin kebesaran mungkin ini, bikin bingung. Oke, jadi sorry. Jadi kembali lagi ya, kalau misalnya gini kan, ya. Jadi kalau A naik, peningkatan akan teknologi nih. Teknologi naik itu bisa dua sumbernya, bisa peningkatan output, artinya memproduksi lebih banyak dengan input yang sama, atau penurunan output, penurunan input, ya kan? Ini kan output nih input, ya kan? Jadi peningkatan teknologi itu bisa jadi karena satu, peningkatan kita bisa memproduksi lebih banyak atau peningkatan output ya, memproduksi lebih banyak dengan input yang sama. Atau yang kedua, kita bisa memproduksi dengan jumlah memproduksi output yang sama, tapi dengan jumlah input yang lebih sedikit, ya kan? Kita bisa memproduksi dengan input yang lebih sedikit, ya. Jadi dua, satu, jadi apa namanya ini meningkat satu via ini ya, peningkatan output ya, kita memproduksi output lebih besar dengan input yang sama, atau kita memproduksi output yang sama cuma dengan input yang lebih sedikit, atau dua-duanya ya, kita bisa memproduksi lebih banyak dengan input yang lebih sedikit. Itu dua-dua, itu ketiga kemungkinan peningkatan dari teknologi ya, gitu ya. Sense ya, teknologi kita punya mesin baru lebih canggih, ya kan, lebih hemat, lebih irit gitu kan.
mencapai output yang sama dengan input yang lebih sedikit. Kalau kita ngomongin soal mobil, bensinnya lebih irit gitu kan ya. Oke, lanjut ke sini ya. Jadi ya, gimana kita bisa meningkatkan teknologi? Kita bisa melakukan riset, penelitian untuk menemukan teknologi baru, mesin baru gitu kan. Mempromosikan R&D, research and development. Yang kedua, encourage atau mendorong ya, memotivasi, encourage ya, mendorong pengembangan dari teknologi baru melalui research grant, hibah penelitian dengan pemotongan pajak. Jadi taxnya dikurangi pajaknya supaya orang semangat untuk kalau satu perusahaan tuh punya divisi R&D atau research and development dikasih pengurangan pajak gitu. Sehingga orang semangat untuk penelitian. Atau sistem paten. Nah, paten itu apa? Hak monopoli sementara dari temuan yang ditemukan suatu seorang. Ini suatu perusahaan misalnya farmasi eksperimen bikin obatnya corona. Nah, nyata di tes uji klinis tembus lulus semua, terbukti mengurangi corona, dipatenkan. Nah, jadi dipatenkan, jadi ada hak monopoli. Nggak ada orang yang boleh produksi kecuali perusahaan itu yang menemukan tadi, yang mematenkan. Kalau mau produksi harus bayar royalti ke dia. Nah, kayak gitu. Artinya orang mau berinvestasi untuk melakukan penelitian karena bisa mendapatkan hak paten, hak eksklusif untuk memproduksi, untuk mengganti biaya riset yang dilakukan dalam rangka menemukan temuan tadi ya. Kalau dalam farmasi jadi obat tadi, gitu. Kalau dalam yang lainnya biar tergantung teknologinya apa gitu kan. Terus mempromosikan jiwa kewirausahaan. Terus maintain ekonomi open to trade. Jadi membuat perekonomian itu terbuka akan perdagangan. Loh, kok bisa Pak perdagangan apa hubungannya? Dengan melakukan perdagangan, kita bisa meningkatkan teknologi. Misalnya kayak HP ya. HP ini kan impor dari negara lain. Nah, dengan kita melakukan impor peralatan yang lebih canggih, kan teknologi kan melekat pada barang kan. Karena teknologi ini melekat. Kalau ada HP yang lebih canggih, saya beli HP yang lebih canggih. Teknologinya melekat di dalam HP ini. Nah, ini berarti kita mengimpor teknologi, ya kan? Nah, dengan barang baru yang lebih canggih, kita mengalami peningkatan dalam kemampuan produksi, ya. Atau juga bisa kita sudah belajar, oh apa sih belajar barang ini apa sih dibongkar, kita dapat teknologi untuk memproduksi yang kita bisa gunakan untuk produksi barang yang lain. Yang terakhir ini yang lucu, kita bisa meniru ya tadi ya, saya karena kita bisa impor barang yang lebih canggih dari luar negeri, kita bisa meniru, tiru aja gitu. Proses peniruan itu kita dapat suatu peningkatan teknologi, kemampuan produksi. Apa kebijakan lainnya selain tadi ya, selain mempengaruhi input, capital, labor, dan teknologi, ada juga kebijakan yang lainnya. Ya, ini misalnya menegakkan hukum, ya. Apa namanya? Kalau hukumnya tegak, emang efeknya kemana? Kok bisa mempengaruhi pertumbuhan? Ya, kalau hukumnya itu jelas, ditegakkan, ada lembaga penegak hukumnya jalan, orang jadi berani investasi, ya kan? Nah, karena investasi kan jangka panjang. Dia habis duit sekarang dengan harapan di masa depan dia bisa dapat keuntungan. Ya, kalau hukumnya nggak jelas, orang malas investasi. Sudah capek-capek investasi, waktu tinggal manen, tinggal dapat keuntungan, terus di tanahnya disita negara atau ada yang misalnya ngeklaim gitu kan, tanahnya tanah saya gitu kan. Nah, tanpa ada kepastian hukum, tanpa ada hukum yang jelas, orang jadi malas untuk melakukan investasi. Jadi penting, kayaknya kan nggak berhubungan apa hubungannya kok. Capital, labor, teknologi jelas tadi di fungsi produksi ada kalau di sini, tapi ada hubungan dari ini. Jadi makanya itu kemarin tuh ada rame-rame soal koruptor itu, ada perdebatan apakah membasmi korupsi itu bakal menghambat pertumbuhan gitu kan. Ya korupsi itu bagian dari penegakan hukum gitu. Kalau orang yang hukum ditegakkan, orang nggak pandang bulu siapapun ya, itu akan justru mengundang investasi karena orang berani melakukan kegiatan yang jangka panjang gitu loh. Jadi itu ya menegakkan hukum itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Nah, terus ini membuat critical investment in social overhead capital. Jadi menciptakan investasi yang kritis dalam social overhead capital. Social capital, misalnya kan bangun kepercayaan publik supaya orang percaya sama pemerintah gitu ya. Oke, social overhead capital. Apa itu social overhead capital? Jadi ini basic service ya yang dibutuhkan dalam semua komoditas ya. Misalnya kayak transportasi, komunikasi, listrik, itu namanya social overhead capital ya. Jadi maksudnya ini jadi bikin investasi dalam social overhead capital adalah suatu jasa yang dibutuhkan untuk produksi hampir semua komoditas, ya kan? Itu yang disebut dengan social overhead capital, ya. Nah, contohnya apa? Jadi social overhead capital. Nah, ini contohnya seperti listrik, ya kan? Semua mau produksi apapun perlu listrik atau dalam arti yang lebih luas energi ya, listrik, terus air, ya. Jadi semua produksi apa? Butuh air, ya kan? Terus transportasi, ya kan? Semua produksi apa aja butuh transportasi, komunikasi, ya kan? Komunikasi dan lain-lain ya. Jadi intinya infrastruktur dasar lah gitu kan. Ya, jadi infrastruktur dasar yang critical investment, ya investment yang critical yang sifatnya kritis dalam social overhead capital, ya kan. Kalau ini artinya kalau ini terpenuhi ya orang jadi gampang untuk bikin usaha gitu kan. Mau usaha karena usaha pun butuh ini, ya kan. Bahkan kalau mau diperluas keamanan itu juga bisa, ya kan, keamanan, kestabilan. Ya, gitu ya. Itu. Oke, sekarang tadi kan ngomongin soal policy, kebijakan ya, kebijakan untuk mempromot policy untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini sekarang kita ngomongin soal strategi ya, strategi apa yang kebijakan itu kan kita kayak men-set suatu kebijakan untuk peningkatan capital, labor, teknologi dan tadi faktor-faktor institusional kayak kepastian hukum dan investasi di social overhead capital. Nah, ada juga yang strategi apa yang kita pilih, yang kita gunakan untuk pembangunan ekonomi ya. Jadi tadi kan kita bahas bahwa suatu negara harus mengkombinasikan faktor produksinya ya, tenaga kerja, modal, sumber daya alam, teknologi untuk bisa tumbuh cepat ya, in order to grow rapidly. Satu negara harus mengkombinasikan itu. Tapi, gimana sih, gimana sih suatu negara dapat keluar ya dari lingkaran setan kemiskinan dan memulai memobilisasi empat roda pembangunan ekonomi. Empat roda pembangunan ekonomi tadi nih, ya tadi labor ya, capital, ya kan, natural resource, ya, dan teknologi. Teknologi ya, 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi ya 2, 3, 4. Ya, gimana caranya ya? Betul kan bahasa negara bisa mengkomunikasikan labor, capital, dan resource teknologi untuk bisa tumbuh cepat. Tapi gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ya, dan memobilisasi ini tadi empat roda pembangunan ekonomi atau empat faktor produksi. Nah, yang pertama ada namanya backwardness hypothesis. Ini bilang bahwa ketertinggalan, ya, keterbelakangan itu sendiri itu justru bisa membantu pembangunan. Kenapa? Karena bisa negara yang tertinggal tadi bisa mengejar negara maju dengan melakukan pembelian alat-alat produksi yang canggih. Ya kan? Misalnya kita beli aja, beli komputer, beli alat pertanian, ya mesin traktor, beli apa namanya mesin produksi gitu kan, mesin untuk produksi tekstil gitu kan.
kan tiba-tiba lompat tuh karena ada begitu punya alat produksi yang lebih canggih, langsung melompat outputnya karena ada peningkatan teknologi secara dramatis. Bandingkan sama negara berkembang, ada negara maju yang dulu waktu dia harus invest berapa tahun tuh waktu sebelum menemukan teknologi baru yang memperbesar kemampuan produksinya. Negara berkembang tinggal beli aja mesinnya, menghemat waktu untuk melakukan research and development dalam mengadopsi teknologi baru ya. Jadi itu ketertinggalan itu sendiri adalah modal ya untuk pembangunan. Yang kedua, mereka bisa belajar ya, bisa bergantung pada teknologi negara maju tadi. Dia nggak perlu invest research and development. Kayak negara maju dulu bisa bikin pesawat itu lama prosesnya. Negara berkembang udah beli aja gitu. Orang negara maju dipanggil negaranya suruh ngajarin kan, lebih cepat. Jadi akselerasi peningkatan teknologinya lebih cepat karena justru berkahnya jadi orang bodoh tertinggal gitu kan. Nomor 3, mereka bisa menarik ya, draw upon the more productive technologies. Jadi leader siapa leadernya ya, leader dari industri dia ambil yang terbaik aja, misalnya Cina, Amerika, Jerman gitu kan, negara yang berkembang kayak Afrika lihat mana sih yang paling canggih, punya Amerika, udah ambil punya Amerika aja, bisa kayak gitu ya. Leader dari teknologi tertentu. Nah, akibatnya ini semua tadi mereka bisa tumbuh lebih cepat daripada negara-negara yang sudah maju karena 3 hal yang tadi ya. Jadi keterbelakangan itu sendiri adalah berkah. Oke, yang strategi yang lainnya ialah antara mau milih mana, mau industrialisasi atau mau mengembangkan agriculture ya. Nah, pengalaman historis beberapa dekade terakhir bahwa upaya untuk mengakselerasi industrialisasi itu ada ongkosnya. Apa ongkosnya? Adalah dalam perkembangan pertanian ya. Jadi pertanian jadi mengkerut baik dari segi jumlah pekerjanya maupun kontribusinya terhadap PDB itu turun. Nah, ini membuat banyak analis untuk memikirkan kembali peranan pertanian dalam perekonomian. Nah, industrialisasi, kalau pakai strategi industrialisasi, itu biasanya capital intensif. Jadi intensif akan barang modal. Nah, dan ini bisa yang biasanya yang melakukan industrialisasi itu kan di perkotaan ya, di perkotaan terjadi industrialisasi menggunakan mesin mesin ya, capital intensif ya, industri. Karena capital intensif, tenaganya kecil, maka income-nya tinggi, upahnya tinggi. Nah, upah tinggi ini menarik, attract ya workers bekerja ke kota-kota yang padat tadi, dan seringkali memproduksi pengangguran yang tinggi. Karena butuh waktu kan, dari desa ke kota kan hasil pekerjaan butuh waktu. Jadi tingkat pengangguran tinggi itu. Jadi bisa memproduksi dan pengangguran tinggi. Jadi industrialisasi bisa menciptakan tingkat pengangguran yang tinggi. Terus meningkatkan produktivitas dari sektor pertanian ya, dengan petani menggunakan traktor dan lain-lain. Ya, raising productive farm may require less capital. Jadi meningkatkan produktivitas dari lahan pertanian atau mungkin mengurangi capital sedikit ya. Mungkin membutuhkan capital yang lebih sedikit ya, meningkatkan produktivitas dari suatu lahan pertanian tuh mungkin membutuhkan modal yang lebih sedikit. Tapi kalian bisa menyiapkan productive employment untuk surplus labor ya. Jadi kalau di pertanian itu emang modal dan barang modal itu sedikit aja udah cukup ya. Kayak lahan per hektar dengan 1 traktor sudah selesai. Akibatnya petani banyak yang nggak dibutuhkan, nganggur. Nah, ini jadi surplus labor ya, yang siap dipekerjakan di tempat lain, di kota tempat lain.
Ya, itu strategi yang pertama, antara membangun industri dan membangun pertanian. Nah, ada resiko-resikonya sendiri-sendiri. Yang kedua, antara negara dan pasar. Ini juga strategi mau pembangunan berbasis BUMN atau negara atau pembangunan berbasis sama market pasar. Ya. Jadi kulturnya banyak negara berkembang itu hostile atau nggak ramah, ya, nggak ramah terhadap pasar, ya, atau bekerjanya pasar atau mekanisme pasar. Kompetisi antara perusahaan untuk mencapai profit, ya, behavior atau apa itu perilaku untuk mencapai profit kadang-kadang bertentangan dengan tradisi, ya, atau kepercayaan religius atau vested interest atau pihak-pihak yang punya kepentingan spesifik, ya, gitu ya, seperti itu. Tapi walaupun begitu beberapa catatan sejarah, ya, yang beberapa dekade terakhir suggest that menyarankan bahwa extensive reliance on market, ketergantungan yang terlalu tinggi, terlalu intensif terhadap market memberikan suatu keyakinan bahwa ya, jadi ada jadi beberapa pengalaman historis, ya, beberapa dekade menemukan bahwa menyarankan bahwa ketergantungan yang tinggi pada pasar itu merupakan menyediakan cara yang paling efektif, the most effective way untuk mengelola dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang cepat, ya, gitu. Jadi pasar itu lebih efektif daripada negara, ya, intinya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Nah, terus ada lagi growth and outward orientation. Jadi yang dengan outward orientation itu adalah keterbukaan terhadap luar negeri. Jadi openness, ya, terhadap ekonomi negara lain. Jadi outward orientation atau openness membiarkan atau memberikan ruang bagi suatu negara untuk mendapatkan suatu skala ekonomi, ya kan? Kalau dia terbuka ekonominya, ya betul negara lain bisa jualan di negaranya, tapi dia juga bisa jualan di negara lain, ya kan? Karena membuka ekonomi tadi, gitu kan. Jadi dia bisa mencapai economies of scale, ya, dengan melakukan orientasi ke luar, ke pasar luar, economies of scale. Terus dan ya, dan juga dengan melakukan keterbukaan perdagangan, dia bisa mendapatkan keuntungan dari spesialisasi di level internasional, ya kan. Jadi negara mana yang paling efisien dalam memproduksi suatu barang, kain misalnya, ya udah di Cina paling murah di dunia, udah beli dari Cina daripada dia beli sendiri kan, ya, mendingan dia fokus ke desain misalnya, sana yang mungkin produksinya. Jadi bisa melakukan spesialisasi gitu kan secara internasional antar negara atau antar perusahaan, sehingga kalau sudah spesialisasi terjadi maka bisa meningkatkan jumlah pekerja, ya, jumlah yang bekerja, ya kan, bisa meningkatkan jumlah pekerja, bisa menggunakan domestic resource effectively, bisa menggunakan sumber daya domestik atau dalam negeri atau rumah tangga secara efisien, enjoy rapid productive growth, menikmati kemajuan, ya, menikmati kemajuan produksi, menikmati peningkatan pengetahuan dan produktivitas, ya, peningkatan produktivitas, dan mendapatkan balasan yang sangat besar dalam standar hidup, gitu. Oke, itu aja materi untuk pertemuan hari ini. Jadi ini kita ini growth dan outward orientation. Jadi mau terbuka atau tertutup ekonominya. Kalau terbuka tadi ada manfaat ke pertumbuhan, kan.
bisa mencapai economies of skill karena negara lain misalnya digunakan oleh peneliti yang lain. Oke, saya itu yang mau saya sampaikan pertemuan ini, pertemuan terakhir. Semoga bisa direview dengan baik materi sebelum UTS, setelah UTS, dan semoga sukses UAS-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dan saya minta maaf ya, ini pertemuan terakhir. Kalau saya 14 pertemuan ini mendampingi Anda ada kesalahan, pasti ada kesalahannya. Mungkin nggak ada, pasti ada kesalahan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau ada input apapun itu silahkan di chat. Anda punya nomor WA saya, chat aja, Pak, ini kayak gini, saran-saran masukin. Insya Allah saya akan dengar, saya catat, saya gunakan untuk evaluasi dan menyempurnakan untuk pengajaran di semester berikutnya, tahun depan. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses UAS-nya, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.